Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji hanya bagi Allah. Salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarganya, sahabatnya dan juga para pengikutnya yang setia dengan ajarannya hingga akhir zaman. Alhamdulillah, anak-anakku sekalian dan juga para asatidzah yang dirahmati Allah. Kita lanjutkan kembali kajian kita tentang kitab Afkarun Siyasiyatun, Afkar Siyasi. Kita masuk kepada bab tentang as-siyasatu fanul mungkin. Jadi kita masuk kepada bab tentang politik adalah seni kemungkinan. Fanul mungkin. Jadi bisa dikatakan begitu. Jadi politik itu adalah seni kemungkinan. Maksudnya bagaimana ini? Nah, ini kita bahas di sini sedikit ya. As-siyasatu. Jadi politik hiya afkarun tata'allaqu bi ri'ayatis su'un. Nah, ini dia. Ini juga definisi. Jadi kalau makna politik itu sebenarnya ri'ayatus su'unil ummah dakhiliyan wa kharijiyan min kibalil ummah wa daulah. Jadi politik itu adalah mengurusi urusan umat, begitu. Ya, baik di dalam dan di luar negeri oleh negara dan juga oleh umat sendiri, itu politik dilakukan begitu. Nah, dikatakan di sini politik itu juga adalah pemikiran yang berkaitan dengan mengurusi perurusan umat. Ya. Jadi pemikiran konsep-konsep afkar di sini adalah konsep-konsep mengatur urusan umat. Ya. Sawa'un akanat qawaidan. Ya. Sama saja ya, apapun itu ya, politik itu yang merupakan satu pedoman, qawaid ya, kaidah. Yang itu juga bisa aqaidan. Bisa juga konsep tadi adalah konsep akidah, keyakinan-keyakinan. Ya. Am ahkaman atau hukum-hukum. Jadi konsep politik itu tentang mengatur urusan umat bisa jadi itu adalah berupa pedoman-pedoman, berupa keyakinan-keyakinan dan juga hukum-hukum. Bahkan amkanat af'alan tajri au jarrat au satajri. Nah, bahkan di sini bisa juga adalah apa? Kejadian-kejadian atau perbuatan-perbuatan yang berlangsung atau yang terjadi, ya, yang telah terjadi di situ, tajri, au jarat, atau sedang terjadi atau akan terjadi. Ini pun bagian dari politik. Atau juga amkanat akhbaran, atau juga kabar-kabar, berita-berita. Nah, ini harus kita tahu. Jadi kejadian politik itu atau politik itu adalah semuanya. Tapi cirinya adalah mengurus urusan umat. Baik itu merupakan pedoman, keyakinan berasal dari konsep pedoman tadi, konsep-konsepnya itu,
dari apa? Dari kaidah-kaidah, ya, dari keyakinan-keyakinan, hukum-hukum, teori-teori apapun yang kemudian ada di situ, atau di situ adalah kejadian-kejadian yang terjadi. Makanya kalau nanti kita bahas juga dalam kitab At-Tafkir, ya, berpikir politik itu adalah berpikir tingkat tertinggi, karena dia berpikir tentang fakta dan kejadian. Tahu nggak? Tentang fakta dan kejadian. Kejadian yang sekarang, yang akan datang, ya, bahkan yang telah berlalu tadi. Gitu. Ya. Ini adalah apa? Politik. Ya. Atau bahkan juga kabar-kabar dari kejadian itu semua. Nah, ini, jadi kita harus paham itu. Kenapa itu semua bisa ada? Kata kuncinya mengurus urusan umat. Ri'ayatus su'unil ummah. Ini luar biasa Islam ini, harus diajari kepada umat bahwa kita ini nggak boleh individualistis. Kita ini nggak boleh apa? Sombong, buat daya saya sendiri misalnya, ya. Nggak boleh itu. Ya. Kenapa? Kitabnya ada kitabnya? Mana? Sudah? Ya udah, ikuti. Ya. Paham ya? Jadi kita nggak boleh. Loh, apakah berarti kita ini jadi apa namanya? Cawe-cawe comelan dan sebagainya, ngurus-ngurusin orang lain? Bukan. Justru umat Islam ini harus peduli dengan urusan umat, urusan manusia, urusan dunia. Kenapa? Karena mereka itulah yang kemudian menjadi apa? Penerima amanah untuk mengatur urusan dunia. Menjadi apa? Orang yang diberi tanggung jawab mengurus seluruh urusan manusia dengan syariat Allah. Syuhada 'alan nas. Jadi kalau umat Islam ini nggak mau ngurusin, nggak mau berpikir baik kejadian apapun yang berkaitan dengan urusan manusia, itu bukan kemudian berpikir politik. Maka kita dulu biarin aja, nggak peduli, biarin aja dia nggak sholat, biarin aja dia nggak ngurusin, yang penting kita senang, biarin aja dia menerapkan riba, biarin aja dia zolim, biarin aja dia membunuh, biarin aja dia berperang. Masya Allah, bagaimana umat Islam kayak gini? Apa ya? Gara-gara begitu, biarin aja Palestina diurus sama orang Palestina, kita nggak usah urus negeri kita. Ini nggak berpikir politis. Tahu nggak? Jadi semua kejadian yang berkaitan dengan urusan umat, itulah yang kemudian harusnya ada dalam tadi benak kita, karena kita ini adalah seorang siasiyun. Kenapa? Sudah dibahas sebelumnya bahwa akidah Islam itu adalah akidah ruhiyah dan akidah siasiyah. Umat Islam adalah umat yang harus memikul tanggung jawab, yang menjadi saksi, menjadi apa? Tadi pengelola bumi dan seisinya. Jadi kalau kita nggak peduli itu nggak bisa. Pemimpin itu misalnya membiarkan apa yang dia pimpin, nggak beres. Ya, misalnya ada pemimpin dulu misalnya sekolah mahal, ya udah kalau nggak punya duit buat sekolah, bayar sekolahan, nggak usah sekolah aja. Gimana ini? Ya kan? Padahal dia pemimpin, harusnya buat itu kebijakan yang bagaimana? Sekolah murah misalnya begitu. Ya kan? Nggak makan, ya salah sendiri. Kenapa kamu nggak mau bekerja? Sudah puasa saja. Kok gimana pemimpin gini, ada orang nyuruh apa? Tadi kan? Jangankan dia pemimpin, dia bukan pemimpin aja, dia disuruh untuk membantu saudaranya. Innallaha fi aunil abdi ma damal abdu fi aunil akhi. Allah akan menolong terus. Itu maksudnya perintah dari Allah. Tolong saudara kamu. Nah, saya selesai ini nanti. Fa idza kanat fi amrin waqi'in kanat siyasah. Maka ketika urusan itu terjadi, itulah yang disebut dengan politik. Jadi saat terjadi, sawaun fi amrin haliyatin,
Ya sama saja apakah itu adalah perkara atau kejadian yang sedang terjadi, au umurin mustaqbilatin, atau perkara yang akan terjadi. Jadi politik itu yang disebut tadi itu adalah apa? Ya, yang terjadi dan yang akan terjadi. Wa in kana qad madha waqtiha, apabila telah lalu waktunya. Ai kanat waqi'an marra wafatin. Ya, atau kejadian yang telah berlalu waktu yang terjadinya tadi. Sawaun marra, ya, hadisan au qadiman kanat tarikhan. Sama saja apakah itu adalah kejadian-kejadian, ya, yang dahulu itu, ya, yang telah berlalu tadi itu semuanya, maka itulah yang disebut dengan sejarah. Ya kan? Maka walidzalika fa inna tarikha kana siyasat. Ya. Maka jadilah yang disebut sejarah itu kana siyasatan. Itu adalah apa? Menjadi sebenarnya dulu kejadian politik, tapi sudah berlalu. Itu yang disebut dengan sejarah. Ya. Nah, dia akan menjadi tetap sejarah. Bagaimana? Falsabahat tarikhan. Dia akan tetap menjadi sejarah. Sawaun ahkana haqaiqan la tataghayyar, ya, bitaghayyuriz zuruf. Jadi sejarah itu kejadian politik yang telah lalu ada dua. Ada kejadian yang dari zaman dahulu itu tidak berubah dengan kondisi keadaan. Ya, nanti dijelaskan di sini nanti. Misal contoh adalah karakter-karakter satu bangsa. Dalam kitab Mafahim Sia-Sia dijelaskan oleh Syekh Taqi dan Nabhani apa? Misalnya tentang karakter bangsa Inggris. Inggris ini karakternya licik. Misalnya Gali, ya gimana? Ya, licik biasanya. Hah? Gali ya. Licik dia biasanya misalnya. Ternyata karakter ini terus menerus. Ini terlihat dalam rentang sejarah. Karakter satu bangsa seperti itu. Bisa juga misal karakter bangsa Cina, walaupun ini nanti mulai berubah. Misalnya tidak tentang kondisi etos kerja, semangat bangsa-bangsa Jepang misalnya. Ya. Atau bangsa-bangsa Jerman. Itu ada. Ini yang kemudian bagaimana terjadi dari masa lalu, ya, dari satu bangsa tadi, lalu kemudian diperhatikan. Ini dia tidak berubah dengan kondisi keadaan, jadi masih relatif sama, ya kan? Wa huwa ma yajibu an yahfuz. Nah, inilah yang harus diperhatikan ala ma'rifatihi, untuk diketahui. Nah, ini yang nanti kita pelajari, bisa ada di sini kalau nggak salah. Nanti ya, ya ada nanti sedikit disinggung, tapi lebih rinci itu nanti dalam kitab Mafahim Sia-Sia. Ya. Nah, jadi ini terjadi di sini. Ala ma'rifati amkana hawadisan, atau kejadian sejarah dahulu tadi itu, ya kan, fi zurufin marratin wa marratin zurufi. Jadi dia apa? Berjalan berdasarkan kondisi, dan kemudian kondisi itu menjalankan bagaimana bentuknya sendiri. Ya. Salah satunya misalnya dalam kondisi-kondisi tertentu, ya kan, dahulu, ya, tentang bagaimana diplomasi yang menggunakan biasanya itu adalah sarana-sarana zaman dulu. Kalau dulu misalnya nggak ada model internet, nggak ada misalnya tadi telepon, ya telepon dulu sudah ada. Misalnya tadi misalnya melihat ya jaringan lah, satelit dan sebagainya. Sekarang misal diplomasi seperti itu, tapi ini bukan kemudian diabaikan. Tetap menjadi perhatian walaupun tidak, yaitu hanya sebatas
kejadian yang menjadi sejarah zaman dulu. Ya. Maka fahuwa ma yajibu an la yukhad. Maka ini harus untuk tidak diambil. Untuk bagian apa? Agar file atau agar tentang keadaan dalam benak kita ini bisa efektif, mana yang menjadi tadi analisis politik. Ini sama-sama kita. Wa an yakuna qari'uhu fi halatin, dan ia akan menjadi apa? Satu, ya kan? Bacaan dalam satu kondisi, wa an indi qiraatihi, dan juga pada saat bagi orang yang membacanya, misalnya tadi ya. Jadi misalnya qari'u, jadi kalian yang membaca, misalnya pembaca di sini, ya kan? Dalam satu kondisi ya tentang apa padanya dia itu terdapat apa? Satu bacaan. Hatta la yakhuzu fi zurufi ghairi zurufihi. Sampai dia itu ya dia tidak lagi melihat kondisi dari kondisi, atau pada saat itu bagaimana? Dia tidak mengambil dari kondisi yang menjadikan kejadian-kejadian politik tadi ya berjalan. Ya. Jadi maksudnya di sini adalah ada sejarah yang itu bukan berdasarkan karakter-karakter dasar. Jadi dipengaruhi oleh keadaan pada waktu itu. Ya. Nah, ini ya sejarah. Kan kita nggak bisa menganalisis misalnya ya metodologi atau keadaan kebijakan yang diambil ya dengan misalnya pada waktu dahulu misalnya ya kebijakan membagikan misalnya pakaian-pakaian kepada masyarakat, kepada umat ya, atau kebijakan misalnya menaikkan harga bahan pangan pokok pada waktu itu, misalnya revolusi tentang tomat pada bangsa Amerika, sehingga pada saat itu ada peperangan yang disebut dengan tadi perang dengan komoditas pertanian ya. Tomat tadi, buah tomat. Tomat itu buah atau sayuran? Nah, itu pertanyaannya. Misal dahulu tuh orang Amerika, itu jadi pertimbangan sekarang? Tidak, itu hanya pembahasan yang dahulu pernah terjadi di Amerika. Tapi karakter bangsa Amerika yang misalnya berjuang ulet tadi, misalnya ada juga itu karakter itu misalnya pada waktu itu, karena campuran dari banyak bangsa, itu bisa kita jadi perhatian kita. Ini bukan memuji Amerika ya, dia tak musuh, tapi harus kita tahu. Misalnya bangsa Amerika itu, ya negara Amerika itu adalah negara yang termasuk salah satu atau satu-satunya yang mampu meraih kemerdekaan dengan perjuangannya sendiri, mengusir Inggris, mengusir penjajahnya. Ya, itu termasuk yang luar biasa mereka. Karena apa? Kekuatan ideologi mereka pada waktu itu. Nah, ini bisa kita jadikan pemikiran. Sebagai apa? Sebagai bahan dari kondisi tadi, menelaah, melihat kejadian politik. Ya, fayaqau fi khata'i. Maka pada saat kalau misalnya itu itu akan menjadi satu kesalahan. Fayaqau darurin min ahzihi. Maka itu akan menjadi kesalahan dan bahaya kalau kita mengambilnya sebagai pemahaman, pemikiran, pertimbangan dari analisis politik kita. Jadi gini anak-anak sekalian. Politik itu kan kejadian. Kejadian ini akan datang bagaimana? Ya, maka disinilah yang dianalisis untuk apa kita bersikap. Ya, contoh misalnya Afghanistan sekarang mendekati Cina, kita harus mengatakan ini nggak beres. Afghanistan misalnya tunduk kepada Amerika, ini kejadian yang sekarang. Walaupun dia mengatakan dia mengambil seluruh syariat Islam, tapi dia bekerja sama dengan Cina. Ini harus kita katakan ini nggak boleh. Kenapa? Karena musuh Allah. Dia dalam sistem yang tidak Islami. Ya, dia bagaimana? Membunuhi umat Islam. Tidak boleh kita bekerja sama dengan musuh. Ketentuan kaidahnya, ya kan tadi. Kaidahnya apa? Tidak boleh kita berteman dengan musuh kita.
Kan gitu. Lalu kemudian ada yang mengatakan saya Islami. Lalu kemudian bagaimana? Berteman dengan musuh. Harus kita beritahu, jangan. Nanti kalian terjebak. Nanti kalian apa? Salah dalam langkah. Nggak bisa lagi ngapa-ngapain. Itu kayak gitu. Ini yang terjadi. Yang sekarang dan akan datang yang bisa diprediksi. Contoh misalnya pernah juga diberitahu. Pada saat salah satu presiden di Mesir. Bagaimana? Ingin menerapkan syariat Islam. Diberitahu. Kuasai titik militer ini. Itu diberitahu karena militer ini kuat. Bisa kemudian menjadi apa? Penguat penerapan syariat Islam. Tidak diambil. Dia malah biarkan. Semua dia bisa kuasai. Giliran militer nggak dia kuasai. Akhirnya apa? Berikutnya dia digulingkan oleh militernya. Ini satu kedangkalan berpikir. Kedangkalan dalam apa? Mengambil kebijakan politik. Termasuk juga dahulu Daulah Utsmaniyah kesalahan dalam mengambil kejadian apa? Menelaah kejadian politik dan mengambil langkahnya. Khilafah Turki Utsmani pada waktu itu malah bagaimana? Bekerja sama dengan Eropa, ingin masuk kepada Liga Bangsa-Bangsa. Padahal Liga Bangsa-Bangsa itu adalah perkumpulan dari bangsa-bangsa Nasrani. Pengen masuk, pengen jadi anggota Liga Bangsa-Bangsa. Dibikin syarat oleh Liga Bangsa-Bangsa, jangan pakai jihad katanya. Jangan ada lagi futuhat. Diikutin. Ya, dibilangin kalau kita pelajari jangan begitu. Ya, waktu itu belum diingatkan. Tapi ini kesalahan dalam mengambil kebijakan politik dalam memahami keadaan pada waktu itu. Kita melihatnya sebagai sejarah nih. Ini kita melihat sebagai sejarah. Berikutnya betul Perang Dunia Pertama. Mau nggak mau kejadian Liga Bangsa-Bangsa itu berpecah. Mana mau ngikut mana? Dia ngikut Jerman. Jerman kalah. Entah kalah. Ya kalau dalam analisis itu sengaja ngalah. Biar apa? Turki Utsmani hancur lebur. Biar kekhilafan Islam juga kalah nanti katanya. Karena di pihak yang kalah. Nah kalau kayak gini gimana coba? Akhirnya apa? Umat menderita, ya terabaikan hukum Allah dan sebagainya. Makanya penting sekali kita semua belajar di sini. Juga nggak bisa menjadi orang yang manaj politik, susah. Kita masih belajar bareng-bareng. Kita belajar menjadi orang yang benar, menjadi apa? Menjadi politikus. Loh kok harus gitu? Iya. Perempuan-perempuan butuh gitu? Iya. Karena kalian juga nanti akan mengajarkan anak-anak kalian, mengajarkan umat. Ya. Gitu. Nah, jadi nggak bisa dibodohi dengan tadi kejadian politik. Paham? Ini baru aliran pertama, siasat fanul mungkin. Makin berat kayaknya ya, berat juga ini. Berapa? Berat, lumayan. Silakan, ada yang mau ditanyakan? Paham? Ya, jadi politik itu adalah pemikiran. Intinya satu konsep yang mengurusi urusan umat. Jadi nanti sejarah sudah berlalu, itu berarti sudah jadi sejarah. Yang bagaimana yang harus diperhatikan dari sejarah? Yang pada saat itu tidak dipengaruhi oleh kondisi-kondisi kejadian keadaan, dari kejadian itu keadaan-keadaan di sekelilingnya. Ya. Cukup. Ya, gimana silakan. Maksud siasat judulnya itu ilmu kemungkinan itu gimana? Berarti nggak pasti dong analisa itu. Ya. Siasa fanul mungkin. Siasa itu seni kemungkinan. Iya, karena dia itu hanya menelaah, bukanlah. Dia itu harus menelaah kejadian yang sekarang, fakta-fakta sekarang untuk melangkah ke depan. Melangkah ke depan ini bisa tepat, bisa tidak tepat, gitu maksudnya. Tapi kalau langkah kita sekarang
ya, yang akan kita ambil dengan analisis politik yang ada, itu bisa kita katakan ke depan langkah kita itu akan menjadi tepat. Contoh paling gampang ini gini contohnya. Kebijakan politik negara kapitalis itu, ya, ini kejadian yang dari lalu, dari zaman dulu ya, bentar perhatikan, ya. Kejadian dari zaman lalu itu, negara kapitalis itu, politik luar negerinya itu adalah penjajahan. Ini kita tahu. Dulu, di kejadian zaman dulu, Eropa, Amerika, semua orang negara-negara kapitalis ke luar negeri menjajah. Lalu kita punya pemahaman, ini nggak berkaitan dengan kondisi dulu. Terus menerus, makanya kita bisa ambil satu teori, satu paradigma tadi. Apa? Orang Barat, orang kapitalis menjajah. Ini satu kata. Terus, saat ini ada negara yang kemudian merdeka, terbebas dari penjajahan, misalnya pada saat ini sekarang boleh dianggap begitu. Ya, dia merdeka, dia kemudian mengumumkan, saya ingin menerapkan syariat Islam. Padahal dalam Islam, politik luar negerinya itu jihad, bukan penjajahan, bukan istikmar, bukan menjajah. Baik menjajah dalam konteks secara fisik langsung, atau menjajah membuat hukum yang tidak bisa dibuat, tidak bisa secara bebas digunakan, atau dibuat sendiri oleh orang yang negara tadi. Jadi diatur, ya. Jadi mereka itu mengatur semua perekonomian, seluruh politik dengan hukum-hukum yang mereka buat. Nah, lalu pada saat dia misal negara tadi mengatakan merdeka, dia malah membuat apa? Kerjasama dengan orang kafir. Yang orang kafir itu pura-pura, ya dah. Tadi gampangnya kerjasama dengan Amerika, bikin perjanjian yang kemudian perjanjian itu tidak sesuai syariat Islam. Kerjasama secara langsung dengan Cina. Tadi bisa kau contoh Afghanistan kita. Ya, bikin perjanjian damai dan tanda kutip kata mereka, melucuti senjata nuklir. Kita akan melihat di situ. Apalagi kemudian bikin kejadian atau bikin perjanjian untuk apa? Menerima hutang luar negeri, menerima bantuan yang di situ ada pelanggaran syariat karena adanya riba. Kita nih yang mengamati atau kita yang akan jadi pelaku, akan menasihati orang tadi, penguasa tadi, kita bilang jangan itu bekerja sama dengan orang kafir itu, gitu ya. Jangan itu buat bikin kerjasama. Kalaupun kalian tidak berperang, sudah nggak usah ada kerjasama, nggak usah minta hutang. Nggak usah kemudian ikut tanda tangan ini, nggak usah ikut ini itu. Buang sistem demokrasi tadi, misalnya. Terapkan seluruh syariat Islam. Kalau kalian itu melakukan seperti itu, hancur nanti negara kalian, dikuasai. Ini kita bilang sekarang. Kejadiannya apa? Ke depan. Nah, nanti gimana? Kita bisa bilang nggak akan ini benar. Pasti ini nggak menerapkan Islam, minimal nggak secara totalitas. Gimana? Karena dia tidak bisa lagi kemudian menyebarkan jihad misalnya. Dia cuma sebatas nasionalisme Afghanistan misalnya. Gara-gara kenapa? Gara-gara dia kerjasama tadi, bikin perjanjian, minta hutang. Memangnya kenapa kalau misalnya kita berdiri sendiri dengan kekuatan ekonomi kita? Bisa. Makanya pemikirannya harus komprehensif semuanya. Batasi mana yang menjadi kebutuhan negara, mana yang menjadi keinginan negara, kan gitu. Dalam kitab Nizamul Iqtisadi fil Islam, Syekh Taqiyuddin mengatakan, gara-gara nggak bisa membedakan mana ingin, mana butuh. Nah, selesai itu. Rusak itu urusan ekonomi jadinya. Negara juga gitu, harusnya kita beritahu apa itu. Nah, mana sih yang menjadi kebutuhan negara? Kalau memang dari segi ekonomi ini lemah, batasi. Mana yang cuma ingin kebanggaan atau apa? Coba. Nah, inilah kebijakan. Jadi memang ini secara komprehensif semuanya.
Jadi makanya kalau dikatakan kalau gitu namanya politik itu seni kemungkinan, iya bisa jadi nanti berubah lagi. Ternyata sekarang misalnya penguasa Afghanistan yang sekarang misalnya sudah mulai bekerja sama dengan Cina, Amerika dan sebagainya, dia sadar, berubah dia. Oh iya, saya berhenti, saya nggak mau lagi bikin kerjasama dengan orang kafir, saya nggak mau lagi misalnya kerjasama dengan tadi negara-negara yang akan membuat saya tidak menerapkan syariat Islam. Berhenti, ayo berdiri sendiri. Toh saya sudah menang perang misalnya. Kalaupun perang lagi, ayo 20 tahun sudah perang, tambah lagi 20 tahun misalnya. Ya kan? Rakyat diberi pendidikan bahwa syariat Islam segalanya misalnya. Kenapa? Hidup ini ya cuma ingin dapat surga. Tahu gitu ya? Nanti biar dapat surga di hari kemudian. Kalau bukan dengan syariat Islam mau apa lagi? Misalnya berubahlah mungkin pemimpin pada waktu itu. Bisa nggak kemudian dia menerapkan syariat Islam? Bisa. Bisa kalau dia merubah itu tadi, kan gitu. Dia proklamirkan menjadi kekhilafan Islamiyah. Memang kenapa? Bisa juga. Itu maksudnya seni kemungkinan. Paham? Jadi berdasarkan beberapa kejadian, berdasarkan kaidah, akaid, ya, qawaid, ya kan, hukum-hukum, kejadian-kejadian, semua itu intinya mengurusi urusan umat. Gitu ya? Itu maksudnya. Jadi kita nih ya dengan seni kemungkinan bisa jadi. Makanya kita juga tidak putus asa. Wah begini ya. Misal contoh tadi, pemimpin Pakistan kayak gini. Ya sudah terus kita nasihati. Pemimpin Indonesia kayak gini, kita nasihati. Kita ajak dia untuk masuk surga juga. Kenapa? Kalau kamu nggak menjalankan syariat Allah, kamu dosa. Gitu. Bisa jadi berubah, bisa. Bisa nggak kemudian misalnya pemimpin di sini berubah? Bisa. Asal dia memahami tadi dengan benar. Memahami Islam. Gitu ya. Ya, ini buat kalian juga paham. Ada lagi tanya? Pusing lah. Ya, kita belajar kali ini. Oh, udah lewat sedikit. Ya. Oke. Mungkin begitu ya. Insyaallah. Memang Selasa ini harusnya menjadi Selasa yang panas gitu ya. Selasa yang hangat untuk di pagi-pagi belajar politik insyaallah. Ya, mari kita tutup dengan sama-sama membaca surat Al-Asr ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli